perkenalkan aku Hana Farah Fadila dari Universitas Shahid dengan NPM 2025150039. Di sini aku akan menjelaskan mengenai harga pokok produksi atau biasa disingkat HPP dalam mata kuliah akuntansi biaya. Nah, bagi kalian yang masih penasaran atau bingung bagaimana sih caranya menghitung biaya produksi suatu produk, yuk simak penjelasan aku. Nah, kalian pasti bingung kan? Harga pokok produksi itu apa sih? Kita langsung ke contohnya saja yuk. Di sini saya akan memberikan contoh terdapat pesanan roti coklat sebanyak 500 pieces dalam waktu 1 hari. Nah, kita harus mengumpulkan biaya-biayanya terlebih dahulu. Yang pertama, biaya bahan baku yang disingkat BBB. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung yang disingkat BTKL. Yang ketiga, biaya overhead pabrik yang disingkat BOP. Setelah itu, kita bisa menghitung harga pokok produksinya. Di sini sudah tertera bahan utama untuk membuat 500 pieces roti coklat, yaitu 25 kg tepung terigu, 5 kg gula pasir, 250 gram ragi, 50 butir telur, 25 liter susu, 500 gram garam, dan 5 kg margarin. Selanjutnya ada bahan tambahan. Bahan tambahan ini berbeda ya dengan bahan utama, yang artinya tidak termasuk ke dalam biaya bahan baku, melainkan termasuk ke dalam biaya overhead pabrik yang bersifat variabel atau berubah-ubah. Hah, kenapa ya aku tidak termasuk ke biaya bahan baku? Kan termasuk bahan-bahan juga. Nah, kalian harus hati-hati. Biaya bahan baku berisikan biaya dari bahan-bahan utama untuk membuat suatu produk, sedangkan bahan tambahan itu bukan bahan utama. Jadi masuknya ke dalam biaya overhead pabrik yang artinya biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk membuat 500 pieces roti coklat dibutuhkan bahan tambahan 5 kg coklat dan 4 kg meses. Selanjutnya ada tenaga kerja yang termasuk ke dalam BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Di sini terdapat 4 pekerja yaitu baking, mixing, pembentukan, dan pengemasan yang masing-masing upahnya dihitung dalam 1 hari. Selanjutnya overhead pabrik yang termasuk ke dalam biaya overhead pabrik tetap karena sifatnya selalu konstan. Di sini terdapat gas dan listrik serta kebersihan yang dihitung dalam waktu 1 hari. Loh, kenapa kebersihan tidak masuk ke BTKL ya? Nah, karena BTKL itu biaya tenaga kerja langsung, yang artinya terlibat langsung dalam proses produksi dalam pembuatan suatu produk. Sedangkan kebersihan itu tidak langsung terlibat ya, jadi masuknya ke dalam biaya overhead pabrik. Setelah mendapat rinciannya, kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu menghitung total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 500 pieces roti coklat. Di sini saya sudah ada tabel yang berisikan bahan-bahan, harga awal, dibutuhkan, penghitungan, dan total. Setelah kita mendapatkan total biaya yang dikeluarkan untuk bahan-bahannya, kita akan menjumlahkan biaya-biaya tersebut. Seperti di bahan utama kita dapatkan 1.035.000, di bahan tambahan didapatkan 430.000, di bahan pengemasan didapatkan 150.000. Nah, untuk tenaga kerja, karena kita sudah menghitungnya dalam 1 hari, berarti kita langsung masukkan saja untuk upahnya dan didapatkan 220.000. Untuk overhead pabrik pun juga sama, dihitung dalam 1 hari dan didapatkan 180.000. Setelah kita mendapatkan hasil dari semua biayanya, kita akan lanjut menghitung total biaya produksinya yang dibagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan baku didapatkan 1.035.000, biaya tenaga kerja langsung didapatkan 220.000, dan biaya overhead pabrik didapatkan 760.000. Kenapa biaya overhead pabrik bisa 760.000? Karena itu merupakan hasil dari penjumlahan dari bahan tambahan sebesar 430.000, bahan pengemasan sebesar 150.000, dan overhead pabrik sebesar 180.000 dan didapatkan 760.000. Setelah semua biaya tersebut sudah dirincikan, kita akan menjumlahkannya untuk total biaya produksi sebesar 2.015.000. Oke, kita sudah mendapatkan total biaya produksinya sebesar 2.015.000. Tetapi total tersebut untuk 500 roti. Sedangkan kita harus mencari total biaya produksi untuk 1 roti. Nah, di step terakhir ini kita akan menghitung harga pokok produksi dengan cara total biaya produksi dibagi oleh jumlah produksinya.
yang artinya kita akan membagi 2.015.000 ini dibagi oleh 500 pieces roti dan didapatkan 4.030, yang artinya 4.030 ini merupakan total biaya produksi untuk menghasilkan satu roti. Nah, karena kita sudah mendapatkan total biaya produksi untuk satu roti sebesar Rp4.030, itu akan menjadi patokan kita untuk menentukan harga jual. Di sini saya sudah menentukan harga jual, yaitu untuk satu roti dijual seharga Rp6.000, yang mana saya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.970. Sekian penjelasan saya mengenai harga pokok produksi. Terima kasih dan sampai jumpa.